Suara paslon nomor urut 3 di final hasil quick count berbagai lembaga survei dan real count KPU berada di posisi paling bawah. Politikus PDIP Arya Bima mengklaim berbagai kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 tidak ditangani serius oleh KPU dan Bawaslu. Menurutnya pelanggaran pemilu tidak akan ditangani hingga pada proses rekapitulasi suara nanti. Pernyataan itu disampaikan oleh Arya Bima pada Jumat 16 Februari di Media Center TPN Ganjar Mahfud. Arya menilai penguasa baik di area pusat maupun area daerah akan memanfaatkan kekuasaannya untuk memanipulasi proses pemilu sebagaimana yang terjadi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia menyebut ke depan tidak perlu lagi digelar pemilu jika rezim penguasa bebas menggunakan kekuasaannya. Arya Bima menyebut percuma pemilu dilakukan jika dalam perjalanannya diliputi berbagai kecurangan. Ia kemudian mengatakan lebih baik oligarki ditunjuk saja biar cepat selesai. Menurut Arya, tidak akan ada cara untuk bisa melawan rezim, hal itu karena manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu. Arya menuturkan tidak perlu lagi digelar pemilu jika penguasa tidak netral. Dia mengatakan seharusnya KPU dan Bawaslu meminta maaf atas buruknya penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, pemilu hanya digelar sebagai ajang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng. Lingkaran Survei Indonesia DDJA merilis hasil final hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Data masuk dalam LSI DDJA telah mencapai 100% pada Sabtu 17 Februari. Berdasarkan data tersebut, Prabowo Gibran unggul mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran unggul satu putaran dengan angka 58,47%. Angka tersebut terpaut jauh dengan pasangan Anies Muhaimin yang berada di posisi kedua dengan perolehan suara 24,98%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi paling akhir dengan suara 16,55%. Data tersebut dikonfirmasi oleh pendiri LSI yakni Denny J.A. Menurutnya tingginya suara yang didapat oleh Prabowo Gibran dipengaruhi oleh popularitas mereka. Denny mengatakan masyarakat yang mengenal Prabowo Gibran berdasarkan survei mencapai lebih dari 90% populasi di Indonesia. Sedangkan yang menyukai sosok Prabowo Gibran mencapai lebih dari 80%. Dengan adanya faktor kuat itu, maka menjadi penentu kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Selain itu, kemenangan Prabowo Gibran juga karena faktor dukungan Presiden Jokowi. Denny mengatakan sejak Juni 2023 hingga Februari 2024, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berkisar antara 75–82%. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa publik puas dengan kepemimpinan Jokowi, sehingga hal itu berpengaruh pada tingginya perolehan suara yang diraih oleh Prabowo Gibran dalam hasil quick count versi LSI DDJA. Pasangan Prabowo Gibran unggul dalam hasil quick count maupun real count Pilpres 2024. Meskipun Prabowo menduduki posisi pertama, namun partainya yakni Gerindra justru dikalahkan PDIP dan Golkar. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara Gerindra berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar. Sedangkan perolehan suara Prabowo Gibran unggul jauh dari dua lawannya Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran bahkan memperoleh suara lebih dari 50% sehingga potensi menang satu putaran menguat. Menurut pengamat politik, fenomena itu terjadi lantaran Partai Gerindra terlena akan tingginya elektabilitas Prabowo. Partai Gerindra dinilai tidak maksimal dalam mengkampanyekan pemilu legislatif 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro Jumat 16 Februari. Menurut Bawono, para caleg Gerindra terlena akan tingginya elektabilitas Prabowo dalam berbagai lembaga survei sebelum pemilu digelar, sehingga mereka kurang maksimal dalam kampanye di daerah pemilihan masing-masing. Bawono mengatakan posisi Gerindra yang dikalahkan PDIP itu membuktikan bahwa kekuatan kader dan basis massa partai banyak dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran ketimbang dalam Pileg. Berbeda dengan Gerindra, kader PDIP justru lebih militan dalam pemenangan pemilu legislatif. Namun, kader PDIP dinilai kurang optimal dalam mengkampanyekan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyambut baik sikap PDIP yang menyatakan ingin jadi oposisi pemerintah jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi presiden dan wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anies di Jakarta pada Jumat 16 Februari. Menurut Anies, sikap PDIP sah-sah saja disampaikan meskipun rekapitulasi KPU belum final. Anies mengatakan sikap PDIP perlu untuk dihormati sembari menunggu hasil penghitungan KPU selesai. Di sisi lain, Anies menegaskan ajang Pilpres bisa diterima dengan baik jika dilakukan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, Anies meminta untuk memastikan proses Pilpres berjalan dengan baik. Adapun pernyataan PDIP siap jadi oposisi pemerintah disampaikan oleh Sekjen Hasto Kristianto. Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan tak ingin PDIP jadi oposisi. Muzani mengatakan Prabowo akan menemui sejumlah tokoh partai politik di kubu Ganjar Mahfud. Menurut Muzani, Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan termasuk dari kubu lawan politiknya. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati pernyataan Hasto Kristianto yang menyebut PDIP siap menjadi oposisi. Iya Pak, jadi Pak Prabowo itu mau membuka diri untuk siapapun untuk gabung ke dalam pemerintahan katanya Pak. Penghitungan itu belum selesai, tuntaskan dulu satu-satu. Pak, terkait dengan Sekjen PDIP bilang siap untuk bekerja di luar pemerintahan, menurut Anies tanggapannya seperti apa? Baik, jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dari dulu saya bilang yang disebut sebagai Pilpres, pemilu, hasilnya akan bisa diterima dengan baik oleh semua ketika dilakukan dengan jujur dan adil. Karena itu pastikan prosesnya berjalan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporkan, baik itu ke Bawaslu maupun ke tim hukum masing-masing, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problem. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan pada Sabtu 17 Februari. Pertemuan itu digelar di Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Ploso, Pacitan. Dilansir dari Tribun Jawa Timur, Prabowo bersama rombongannya tiba di lokasi sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. SBY bersama keluarganya menyambut hangat kedatangan Prabowo dan rombongan. Kedua anak SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono juga terlihat menyambut Prabowo. Bahkan menantu SBY yakni Anissa Pohan dan Siti Rubi Alia Rajasa juga ikut menyambut. Saat sampai di lokasi, baik Prabowo maupun SBY saling memberikan hormat. Prabowo juga menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Prabowo mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk menyampaikan hasil Pilpres 2024. Pasalnya, sebelum mencalonkan diri sebagai capres pun, ia telah meminta izin kepada SBY. Sehingga setelah pelaksanaan pemilu selesai, ia berkewajiban untuk melaporkan hasilnya. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut SBY sebagai komandannya. SBY pun membalas perihal sebutan komandan yang disampaikan Prabowo. SBY mengatakan saat ini gantian Prabowo yang menjadi komandan dirinya. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balai Kambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menjawab Presiden Jokowi soal teriak-teriak curang. Adapun sebelumnya Jokowi meminta agar semua pihak tidak teriak-teriak curang namun membawa bukti dengan melaporkan ke Bawaslu.
Ferry mengatakan apa yang disampaikan Jokowi merupakan sebuah masalah. Pasalnya, di sisi lain sudah ada paslon yang mengklaim kemenangan namun tidak dilarang oleh Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ferry di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Februari. Ferry menyebut pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa Presiden tidak berimbang dalam menyikapi Pilpres 2024. Sebab pernyataan itu dinilai sebagai bentuk ketidaktahuan atas hak warga negara untuk bersuara soal kecurangan. Ferry mengatakan kecurangan pemilu yang terus diteriakan koalisi masyarakat sipil memiliki argumentasi kuat. Bahkan beberapa temuan juga mengindikasikan ada keterlibatan Jokowi dalam kecurangan pemilu tahun ini. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pertama kali muncul di publik seusai pemilu digelar. Mahfud MD menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan Anies Baswedan pada Sabtu 17 Februari. Mahfud MD menegaskan apapun hasil Pilpres 2024, ia akan tetap berjuang menegakkan demokrasi. Cawapres Ganjar Pranowo itu juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Menurut Mahfud MD, memperjuangkan demokrasi dan keadilan tidak hanya dilakukan melalui kontestasi pemilu saja. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah tidak menempati posisi jabatan publik pada tahun 2014 hingga 2016. Namun ia tetap berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi. Menurut Mahfud, gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi. Gerakan tersebut juga dinilai Mahfud sebagai sumber perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Mahfud mengingatkan sejarah telah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka akan membuka jalan sendiri. Saudara ini, saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Hasil Realcon Pilpres 2024 menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pada Sabtu 16 Februari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, jumlah data yang masuk KPU sebanyak 65,49%. Dengan data masuk itu, Prabowo Gibran meraup suara sebanyak 57,83%. Kemudian posisi kedua Realcon KPU ditempati oleh pasangan Anies Muhaimin. Paslon nomor urut 1 itu memperoleh suara sebesar 24,53%, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sebesar 17,64%. Jumlah perolehan suara ini bisa terus berubah seiring update rekapitulasi yang dilakukan KPU. Hasil yang ditampilkan KPU itu bukan merupakan hasil akhir pemilu 2024. KPU mengatakan hasil penghitungan suara pemilu dilakukan secara berjenjang. Penghitungan suara dilakukan dari tingkat kelurahan hingga pusat dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengklaim bahwa pihaknya telah memenangkan Pilpres 2024 berdasarkan hasil quick count. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan jika pelaksanaan pemilu bisa saja diulang. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Pusat pada Sabtu 17 Februari. Mahfud MD menegaskan bahwa penggugat pemilu di MK tidak selalu kalah. Jika MK menemukan adanya bukti pelanggaran, maka pihak yang menang akan didiskualifikasi dan memerintahkan pemilu diulang. Ia kemudian mencontohkan saat dirinya menjadi ketua MK. Mahfud mengatakan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti tersebut, MK berwenang untuk mengulang pelaksanaan pemilu.
Ia mencontohkan kasus Hovifah Intar Parawansa yang dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil pilkada itu kemudian dibawa ke MK yang memperoleh keputusan pembatalan kemenangan Soekarwo. Mahfud mengatakan contoh sengketa pemilu itu telah menjadi jurisprudensi atau keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Hovifah dinyatakan kalah dari Soekarwo. Kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua hasil pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3 hasil pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.